Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan menerima yang terbaik daripada negeri ini, negeri yang dijanjikan Tuhan. Tetapi kalau kita memberontak dan melawan, kita akan justru mengalami sebaliknya, yaitu hidup di bawah kutuk, dimakan oleh pedang. Nah, di dalam Roma 5 ayat 17, ayat ini sering saya kutip karena sangat luar biasa, yaitu tentang ketaatan kepada raja. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa ini? Adam, manusia pertama. Maut telah berkuasa atau memerintah menjadi raja oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Tahun ini the year of multiplied grace. Tepat sekali ayat ini, ya. Abundance of grace. Allah kita adalah Allah of abundance, Allah yang berlimpah, bukan Allah yang lack, kekurangan. Dan anugerah kebenaran, gift of righteousness. Kita tahu lihat di sini grace itu adalah pemberian daripada Tuhan dan juga sifatnya melimpah, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yang taat, yaitu Yesus Kristus. Will reign in life through the one, Jesus Christ. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah pilihan. Mau jadi budak di mana maut memerintah, dan tentu saja di atasnya, di belakangnya itu adalah iblis atau Satan, musuh kita. Tetapi kalau hidup itu menurut lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, memang bukan lagu, mungkin ya rintian, tapi buat saya itu suatu lagu yang paling indah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Saya ketemu dengan banyak teman dan saya heran, dia orang Kristen, tapi lagu kesukaannya adalah I Did It My Way. Itu adalah suatu bentuk disobedience. I did it my way. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita sudah lihat saudaraku, yaitu seperti saya katakan itu DHL. Demokrasi, pemerintahan tanpa Tuhan, hak asasi manusia, hanya itu hak asasi manusia, bukan hak prerogatif daripada Allah, bukan. Hak asasi manusia, man is the center. Dan yang satu lagi, saudaraku, lingkungan hidup. Lihat apa yang terjadi ketika Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat. Semua itu terjadi. Apakah itu? Man is the center, not God. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bagaimana maut bisa berkuasa kalau kita itu melawan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah rencana kematian, bahkan sakit, penyakit, dan jadi tua bagi manusia. Seharusnya kita hidup kekal, and young forever. Nah, ini ibu-ibu senang nih dengar ini. Tetapi saya mau sampaikan pada Anda, you want to reign in this life. Semua orang cari kekuatan untuk bisa menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Rahasianya sederhana sekali. Karena ketaatan Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia, apa yang karena Kristus kita beroleh abundance of grace, kelimpahan kasih karunia, dan terimalah anugerah kebenaran. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Dia dan melalui Dia. God bless you. Reign in life in Jesus name. Amen. Hello, good morning church. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang rasanya bisa bertemu lewat ibadah online hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah online hari ini, mari kita saksikan beberapa pengumuman berikut ini. So, check this out. Well, dimanapun Anda sekalian berada, sebagai satu bagian dari tubuh Kristus, kami ingin mengajak Anda sekalian to join our online service yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi on our YouTube channel Rock Riverside Community Official. Dan untuk Anda sekalian juga yang berdomisili di Bali ataupun sedang berlibur di Bali, kami ingin mengajak Anda sekalian untuk bergabung bersama kami dalam ibadah onsite kami yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi bertempat di Riverside Convention Center. Selain itu juga kita ada ibadah sekolah minggu yang diadakan juga setiap jam 10 pagi. Dan buat para orang tua yang memiliki anak, yuk ajak anaknya untuk join bersama kita dalam ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di Riverside Convention Center.
Dan dalam ibadah online hari ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi, buat Bapak Ibu, kami menghimbau untuk menyiapkan anggur dan rotinya agar dapat mengikuti perjamuan kudus nanti. So, itu tadi beberapa informasi dari kami. Dan buat Anda sekalian yang ingin mengetahui informasi tentang kami, mengenai aktivitas kami atau kegiatan kami, Anda sekalian bisa cek dan follow IG kami di bawah ini. And don't forget to subscribe our YouTube channel. So, happy Sunday and enjoy the service. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab pararam, sebab pararam, sebab pararam. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab pararam, sebab pararam, sebab pararam. Sebab pararam, sebab pararam, sebab pararam. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus saja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Yesus Raja.
Salam sejahtera saudara-saudara, salam solusi cerdas untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan di hari-hari terakhir ini. Memang ujian kehidupan yang semakin hari kita hadapi ini semakin penuh dengan multidimensional, makin sulit keberadaannya. Karena itu butuh solusi-solusi cerdas. Misalnya ujian iman dengan keberhasilan, ujian iman dengan kegagalan termasuk dengan kebangkrutan, ujian iman dengan nikmatnya hidup di dalam dosa, ujian iman saat menghadapi kesakitan-kesakitan kehidupan, sakit sehat sampai sakit goncangan secara psikis kejiwaan, ujian iman dan perjuangan hidup yang terus kita alami hari-hari ini. Dan memang hidup kita ini adalah serangkaian ujian kehidupan untuk membangun masa depan. Penting kondisi yang seperti ini, ambil keputusan yang bijaksana dan solusi transformasi kehidupan. Jalan keluar untuk terjadinya satu perubahan hidup yang berkualitas hingga berdampak bagi masa depan kita, tidak stuck begitu ya. Berdampak bagi keturunan anak-anak kita, berdampak bagi ekonomi, baik itu ekonomi keluarga sampai kepada ekonomi dunia niaga, dunia dagang kita, bahkan sampai kepada keselamatan hidup kita bersama anak-anak kita. Saudara-saudara, kita bersyukur di tengah ujian ini ada janji Tuhan yang pasti bersama Anda. Jangan takut karena Tuhan menyertaimu. Jangan bimbang karena Tuhan meneguhkanmu. Ya, Tuhan menolongmu, Tuhan memegangmu, tangan Tuhan memberimu kemenangan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita melihat bahwa ujian dan bagaimana kita berpikir skeptis atau berpikir yang kreatif. Ini yang pertama. Ujian kehidupan tidak jarang membuat orang berpikir skeptis. Maksudnya bertanya-tanya, Tuhan, kok keadaannya seperti ini, keuangan perusahaan kami? Kok keadaannya seperti ini ya, kesehatan semakin buruk aja. Lalu skeptis, penuh tanda tanya, mempertanyakan, Tuhan engkau ada di mana sementara penderitaan ini ada? Ya, sementara goncangan ini ada, badai begitu hebat, kenapa Tuhan seperti berpangku tangan terhadap kami? Berpikir skeptis, apatis, sampai tanpa harapan. Nah, sebenarnya ujian kehidupan ini juga sekaligus menjadi peluang, pintu kesempatan baru untuk berpikir kreatif terobosan. Ya, bagaimana ya solusi terbaik terhadap pekerjaan ini? Bagaimana solusi terbaik untuk keuangan, relasi, jejaring network, sampai kepada keluarga dan masa depan anak-anak kita. Saudara, untuk berpikir kreatif, sebabnya Tuhan telah merancang otak manusia sebagai pusat kendali kehidupan. Ya. Otak ini ternyata berfungsi yang dimensional, yang begitu hebat. Dan Allah sudah menciptakan kita sebagai imago Dei, peta gambar citra Allah begitu. Otak kita itu punya kemampuan berpikir dengan baik, analisis, ide-ide yang kreatif, tujuan untuk perencanaan, motivasi, visualisasi, imajinasi, daya ingat memori. Otak kita juga mampu mengatur keseimbangan tubuh, hormonal, pertumbuhan metabolisme, sistem kerja organ-organ tubuh, sikap gerak tubuh, jadi harmonis di dalam gerakan sampai koordinasi otot dan peredaran darah. Ternyata ada di otak kita semua. Otak kita juga mampu mengatur interaksi sosial, membangun hubungan yang berkualitas, baik itu dengan orang terdekat, sahabat, mitra kerja yang baru, sampai mengelola emosi dan kepribadian kita. Betapa dahsyatnya fungsi kreatif dari otak manusia ini. Karena itu, Amsal Raja Salomo, Amsal Raja Bijaksana, pasal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, sebagaimana orang berpikir dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Sebab ya,
Otak ini punya fungsi yang begitu dahsyat begitu. Mari berpikirlah sebagaimana firman keajaiban, firman kreatif, firman yang penuh dengan imajinasi, firman yang penuh dengan inspirasi-inspirasi ilahi ke depan untuk membaca peta zaman ke depan. Berpikirlah sebagaimana firman Tuhan supaya kita menuai keajaiban-keajaiban karya Allah. Ya, kita bisa menuai, oh ternyata ini strategi ilahi untuk menghadapi prospek setelah pandemi itu seperti ini. Wah, ternyata ini rancangan Tuhan bagaimana membangun relasi network. Nah, seperti itu saudara. Betapa indahnya. Penulis buku Berpikir Positif, kita kenal namanya bukan? Norman Vincent Peale. Dia menjadi penulis buku yang bestseller yang cukup besar. Ya, Berpikir Positif. The Power of Positive Thinking. 14 penerbit menolak naskah buku ini pertama kalinya. Naskah ini dipandangnya telah yang terbaik begitu dari hasil evaluasi pemikiran, pembacaan yang berulang-ulang, penyempurnaan naskah. Tetapi kok tidak ada satu penerbit yang menerimanya. Sampai 14 penerbit menolak. Akhirnya naskah ini dalam tanda petik menjadi naskah sampah. Dibuang di tong sampah. Lalu Norman Vincent Peale berkata kepada istrinya, sayang, jangan ambil ya naskah ini. Sudah percuma, 14 penerbit menolaknya. Sudah jadikan naskah di tempat sampah saja. Naskah ini tidak akan pernah dicetak. Diam-diam Ruth Stephen Peale diam-diam memungutnya naskah ini. Ya, dia lihat satu lembar, lepas satu lembar, bacanya. Terus dia berkata, apa ada yang salah kan dengan naskah ini? Dibawanya naskah ini ke satu penerbit dan meresponinya. Dan oke punya saudara, sekarang menjadi buku terlaris. Lebih dari 30 juta eksemplar sudah terjual untuk seluruh dunia, diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, mari kita melihat ada ujian bukan? Tapi berpikirlah kreatif. Jadi ujian kehidupan itu bukan kerugian. Ujian kehidupan itu bukan kegagalan. Ada ujian itu bukan berarti kehancuran. Ujian itu bukan kutukan. Ujian itu bukan berarti tidak ada harapan. Dan ujian itu bukan hasil akhir. Nikmati prosesnya dan raih dengan ketekunan-ketekunan kreatif untuk nikmati hasilnya. Sebagian orang memang berpikir kalau Tuhan berkenan pasti semua dilancarkan. Sebagian besar berpikir demikian. Jadi manakala lancar segala sesuatunya, oke, smooth, bagus begitu. Wow, sorga dekat katanya begitu saudara. Tetapi manakala ujian satu belum selesai, lepas ujian berikutnya, oh Tuhan, pasti ada yang keliru ini. Pasti ada dosa. Pasti ada kutukan ini dari Tuhan. Wah, sudah nggak perlu dilanjutkan. Ya, ini bukan sorga yang dekat, neraka yang dekat, katanya begitu, saudara. Apakah benar hal seperti ini? Nyatanya tidak. Ya, Allah bekerja tidak dengan satu cara. Jadi Allah bekerja terlalu kompleks, ya. Dan Allah sangat kreatif untuk membentuk kita. Ada kalanya Allah perlu menguji kita untuk karakter. Kunci-kunci karakter kepribadian kita supaya unggul kan begitu saudara. Ada kalanya Allah bekerja dengan time schedule yang begitu luar biasa dan tepat untuk mempersiapkan planning-planning karya berikutnya, misi-misi berikutnya yang terbaik. Mau itu dunia pendidikan, mau dunia marketplace, mau di government. Jadi memang sepertinya tercancel sejenak. Tetapi semua dalam time schedule ilahi begitu, dalam time schedule Allah yang tepat. Jadi Allah bekerja tidak senantiasa dengan satu cara, tanpa angin, tanpa badai, semua lancar seperti di jalan tol tanpa hambatan, tanpa lampu merah sekalian saudara. Nyatanya tidak, bukan? Ya. Ujian kehidupan itu kurikulum kedewasaan karakter dan iman. Ujian kehidupan itu kualitas relasi dan kinerja. Ujian kehidupan itu integritas kepribadian dan berpikir kreatif. Itu rahasia
solusi cerdas yang pertama. Mari kita melihat yang kedua, ujian kehidupan dan keterbatasan diri. Melalui keterbatasan diri, waktu kita menghadapi ujian, kita itu sebenarnya sadar, wow, ya ini memang bukan rumah orang sempurna ya. Ya, ternyata penuh keterbatasan. Bukan saya ini tanpa batas, bukan. Saya punya jangkauan, sudut pandang, semua punya skala batasan sebagai manusia. Tetapi ada keajaiban Tuhan yang tanpa batas. Mari bisa melihat itu. Jadi waktu melihat ujian kehidupan, kita bisa sadar ini keterbatasan diri. Secara rasional demikian, begitu. Secara naturalnya, normalnya demikian. Tapi di dalam Tuhan kita harus bisa melihat dengan mata iman kita yang suprarasional, yang supranatural. Oh Tuhan, ini stuck secara manusia, tetapi tidak untuk kuasa Tuhan. Beri peluang kuasa Allah untuk action, saudara. Karena itulah iman dan harapan. Karena itulah kasih yang semakin indah dengan Tuhan. Tanggal 9 Desember 1914, Edison Industries ya terbakar api, habis. Ini satu kesaksian yang berkesan. Ya. Kerugian pada waktu itu, tahun 1914, saudara, 2 juta US dollar. Dan sebagian besar karya Thomas Alva Edison musnah. Barang-barang yang musnah ini hanya diasuransikan sebesar 238 US dollar. Sangat kecil sekali dan tidak menyangka bahwa akan terjadi kebakaran yang begitu hebat, laboratorium lepas laboratorium berikutnya begitu. Esok harinya setelah musibah, Bapak Thomas Alva Edison yang saat itu sudah usia 67 tahun berbicara dengan keluarga, istri dan anaknya. Kita memahami kelemahan ini dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa mulai yang baru lagi. Anaknya tercengang, istrinya juga terpanah begitu. Wow, ini luar biasa ini. Ada apa ini? Ya. Terkesan sudah kiamat rasanya, sudah alamak, sudah semua rumus-rumus terbakar habis di sana. Bagaimana mau menyusunnya kembali? Terlalu berat ini. Mustahil lah seperti itu. Ya, itulah Allah menciptakan otak kita begitu kreatifnya dan dahsyatnya. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak Thomas Alva Edison. 3 minggu setelah musibah kebakaran tersebut, Edison Industries telah menciptakan mesin fonograf yang pertama. Itu mesin perekam suara itu, saudara. Ya, dahsyat bukan? Dan berikutnya disusul dengan penemuan-penemuan yang berikutnya. Lahirlah kata kesimpulan bahwa keberhasilan sejati bukan berarti tanpa hambatan. Bukan berarti keberhasilan sejati itu tanpa musibah. Namun selalu ada keajaiban Tuhan di tengah musibah. Namun selalu ada kedahsyatan Allah, perbuatan Allah yang tidak pernah siang dan malam itu lepas dari hidup kita untuk situasi atau kondisi baik itu baik ataupun itu buruk untuk kita bangkit kembali. Gak akan pernah lepas itu. Ya, ada power grace, ada kekuatan anugerah yang bersama kita. Mau itu keberhasilan atau mau itu keterpurukan, di dalamnya itu ada anugerah bersama saudara. Karena itu tidak ada satu musibah pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bersama Tuhan kita bisa dan menjadi pemenang kehidupan. Roma pasal 8 ayat 37 dan 38. Kalau kita memperhatikan di Alkitab, ada ujian untuk keterbatasan diri. Seorang Bapak Abraham yang digelari Bapak bagi banyak bangsa. Di Roma pasal 4 ayat 18-22 dikatakan saat tubuh Abraham sudah sangat lemah. Usia 100 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Rahim istrinya Sarah sudah tertutup. Namun dia terus menanti.
kehadiran anak perjanjian Tuhan. Sudah umur setua ini, penantian yang kurang lebih 24-25 tahun itu, ya kok belum tiba juga. Tapi Alkitab berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, mustahil usia sudah 100 tahun, dan rahim istriku pun sudah tertutup. Sudah aku tidak melanjutkan mimpi ini ke depan, bahwa kelak akan diberi anak perjanjian Tuhan. Nyatanya Abraham tidak berkata demikian. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya dan berharap, namun Abraham tetap tidak bimbang dan semakin teguh imannya bahwa Allah berkuasa menggenapi firman-Nya di tengah-tengah keterbatasan dirinya. Ya, sudah hopeless ini, kalau lihat dirinya sudah hopeless, secara fisik hopeless, ya secara hormonal hopeless, secara medis sudah hopeless, ya. Itu yang Alkitab katakan, hal ini diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Ya dan amin, dan itu pasti Abraham akan terjadi di hidupmu, dan akhirnya benar. Abraham dijuluki bapak bagi banyak bangsa. Dari Abraham lahir Ishak, Ishak Yakub, Yakub 12, ya punya 12 anak yang menjadi 12 pemimpin-pemimpin suku dan beranak pinak, lalu menyebarlah ke seluruh penjuru muka bumi ini. Ada keputusan berikutnya mengenai keterbatasan. Tapi kalau kita tidak bijak-bijak, kita pikir itu kebanggaan diri. Kita belajar dari ujian kehidupannya seorang rasul yang hebat, Rasul Paulus. Dia cerita kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 4-8. Jemaat Filipi itu jemaat mula-mula yang pertama dirintisnya untuk wilayah Eropa, di Makedonia. Kebanggaan, status manusia, dan keterbatasan diri di hadapan Allah. Ya, ternyata kebanggaan status manusia itu adalah keterbatasan diri kita di hadapan Allah. Apa yang dibanggakan? Ya, ternyata kita ini di bawah kutuk dosa. Apa yang mau dibanggakan ya? Terbatas kita ini di hadapan Allah. Itulah yang Rasul Paulus belajar. Rasul Paulus mempelajari ini dan menulis surat ini kepada jemaat di Eropa. Dia menyadari kebanggaannya, tetapi ternyata itu menjadi keterbatasannya di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku ini orang Ibrani asli. Aku dari suku Benyamin. Ya, Raja Saul, Raja Israel yang pertama dari suku Benyamin. Kalau saudara belajar di Perjanjian Lama, Alkitab dengan teliti, saudara punya kekaguman. Karena orang-orang Lewi, suku Lewi yang melayani bait Allah pagi, siang, dan petang, pagi, siang, dan petang, itu ada perkemahannya di tanahnya suku Benyamin. Betapa spesialnya suku Benyamin ini, siang malam dia ketemu orang-orang Lewi, para pelayan-pelayan bait Allah yang kudus itu, saudara. Karena itu dia bermegah. Ini suku Benyamin, Raja Israel pertama itu dari suku saya. Wah, kan keren, saudara. Lalu belum lagi dia seorang Farisi, pemuka agama elit Yahudi. Farisi itu jago sekali di dalam adat istiadat turun-temurun. Jago sekali, begitu detail, dan punya kebanggaan. Baik itu secara etika, begitu termasuk di dalamnya moralnya, secara tata keramanya, untuk aturan-aturan ibadah, sembahyangnya luar biasa, detailnya, aturan kehidupan sehari-hari, ya, sampai hal-hal rumah tangga, berpergian, ya, aktivitas kehidupan manusia ini penuh dengan aturan-aturan, ya. Lalu yang menjadi kebanggaan, dia juga muridnya Rabi Gamaliel. Rabi Gamaliel itu disegani oleh suku Farisi, orang-orang Farisi yang begitu elit untuk mahkamah agama begitu, bersama suku kaum Saduki, ya, lalu kaum Eseni. Kaum Eseni ini orang-orang yang aktif dengan sejarah-sejarah, naskah-naskah kuno, para arkeolog, penelitian naskah-naskah Qumran, ya, yang di Laut Mati. Nah, itu orang-orang Eseni ada di sana. Dan disegani Gamaliel ini. Ternyata itu jadi gurunya Rasul Paulus.
Lebih heboh lagi, Gamaliel ini cucunya Hillel, tokoh agama yang menerjemahkan pengembangan-pengembangan Talmud dan Misna itu dari Taurat dikembangkan dalam pasal-pasal butir-butir yang beratus-ratus, saudara, pasal dan butir-butir ayatnya. Ya, yang begitu detail sekali. Dan karena itu Paulus begitu bangga kepada orang-orang Farisi, mahkamah agama, dewan-dewan adat pada waktu itu. Wah, dia berkata, bicara taat akan Taurat, taat aturan-aturan. Saya tidak bercacat. Saya tidak bercacat. Wow, betapa hebatnya berani berkata seperti itu, saudara. Spesial bukan dia? Namun itu di hadapan Allah, ternyata keterbatasan. Apa yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus seperti satu jubah kehormatan, tapi di hadapan Allah menjadi kain yang kotor. Dalam pergumulannya, ringkas ceritanya setelah dia bertemu dengan pribadi Yesus Kristus, lalu diubahkan dari kebutaannya, dicelikkan matanya, 3 hari 3 malam dia buta, karena penganiayaan dan kekerasan hatinya terhadap gereja mula-mula. Lalu dia sadar, mengalami pertobatan, dibaptiskan, menyerahkan hidup, diproses Allah 3 tahun di tanah Arab. Lalu diutus sebagai utusan Allah, sebagai rasul, saudara. Dia menyimpulkan satu kalimat yang begitu hebat. Segala sesuatu kuanggap sampah atau kain kotor. Yang tempo lalu aku anggap sebagai jubah kehormatan, itu sekarang menjadi kain kotor di hadapan Allah. Supaya aku memperoleh Yesus Kristus. Hidupku ini bukan aku lagi, namun Kristus yang hidup di dalam aku, mengasihiku dan menyerahkan nyawanya untuk tebus kutuk dosaku. Wah, keren sekali, saudara, pengakuan ini. Ya, jadi ujian kehidupan itu sekali lagi bukan kerugian. Ujian kehidupan itu bisa mencelikkan keterbatasan kita, sekaligus keajaiban Tuhan yang hebat. Ujian kehidupan itu bukan kegagalan, bukan kehancuran, bukan kutukan, bukan tidak ada harapan, bukan hasil akhir. Jadi ujian kehidupan adalah kurikulum karakter dan iman. Ujian kehidupan kualitas relasi dan kinerja kita semakin indah terpantau dan semakin menanja. Dan ujian kehidupan bisa memproses integritas kepribadian, dan sekaligus ada keajaiban Tuhan untuk men-tackle, untuk menghandle manakala keterbatasan kita ada di sana. Keajaiban Tuhan ini tanpa batas. Yang ketiga, yang terakhir. Ada sebagian orang menyikapi ujian hidup itu kutukan, saudara. Lebih tidak nyaman, bukan ya? Waduh, apalagi ini Tuhan? Semua sudah fine-fine, baik-baik aja. Ya oke. Ada apa lagi ini? Kok ada musibah? Wah, apa kami kena kutuk dia? Nah, mulai terus dikait-kaitkan dengan mistik. Tidak. Ujian kehidupan bukan kutukan. Dan akhir segala-galanya bukan. Ya. Karena keberhasilan hidup ini tidak ditentukan oleh banyaknya materi. Tidak ditentukan status sosial, namun pribadi yang berkarakter terpuji bagi Tuhan dan sesama. Itulah yang mendapat perkenanan. Engkau berhasil di mataku, anakku, kata Tuhan. Engkau spesial dan berharga bagi Tuhan dan menggenapi hukum kasih Tuhan dan mencintai sesama untuk berbagi hidupmu. Ya. Jadi ujian itu bukan kutukan, ya saudara. Salah satu contoh membuat kita sadar bahwa ujian kehidupan sandar kepada hal-hal status, lalu materi. Manakala terjadi sesuatu musibah dianggap kutukan, itu tidak benar sebenarnya. Itu satu proses. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada seorang triliuner ya, miliuner secara dolar dia ya, Adolf Hitler. Ya, dia dinobatkan sebagai orang terkaya di Jerman. Kekayaannya itu tidak main-main, 12 miliar US dollar tahun 2007. Tahun 2007 dengan kekayaan 12 miliar US dollar. Itu kalau ditriliunkan dalam rupiah 160 triliun lebih loh, saudara. Besar bukan? 168 triliunan kurang lebih sebegitu.
1 tahun setelah dinobatkan sebagai orang terkaya di Jerman dengan kekayaan 168 triliun itu, tahun 2008 terjadi krisis global toh. Kita kan juga mengalami Indonesia. Beliau salah mengambil keputusan untuk pasar saham. Dalam sekejap, itu dia kehilangan 3 miliar US dollar. Tapi kalau dihitung-hitung kekayaannya itu masih 9 miliar US dollar. Masih 126 triliun, saudara, bukan miliar, triliun. Ya, dalam rupiah ya. Itu kehilangan yang dalam sekejap 3 miliar US dollar bisa frustasi. Ya, lalu dia bunuh diri, mengenaskan, melemparkan badannya ya, di antara rel kereta api, sementara kereta api cepat berjalan di Jerman. Tertabrak dan mati. Orang kaget, loh, baru setahun lalu dinobatkan sebagai orang yang terkaya di Jerman, mengapa mengambil langkah yang begitu dramatis seperti ini? Apakah karena kekayaannya? Kalau kita analisis, dengan kekayaan 126 triliun bunuh diri itu kan aneh bukan? Ada apa di belakang itu? Apakah berpikiran bahwa itu kutukankah dari Tuhan? Ya. Mari kita bisa melihat bahwa ujian kehidupan itu bukan kerugian, ternyata bukan. Bukan kegagalan, bukan kehancuran, bukan ditentukan juga oleh faktor materi atau status sosial. Bukan tidak ada harapan, bukan hasil akhir. Ujian kehidupan itu kurikulum kedewasaan karakter dan iman. Ya. Sebab ini untuk memperoleh sorga, saudara. Ya. Ini untuk kerajaan kekekalan, bukan? Ujian kehidupan itu kualitas relasi dan kinerja, ya, integritas kepribadian, dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan bersama Anda. Salam tetap optimis, tetap ada harapan yang terbaik di jalan hidup saudara ke depan setelah pandemi ini. Mari kita masuk di dalam perjamuan, mengucap syukur bahwa Yesus telah menembus segala hal yang kotor dalam hidup kita. Segala kebanggaan yang sia-sia. Supaya kita memperoleh kemuliaan dan prestasi yang ilahi dan bermanfaat bagi sesama. Membangun kinerja yang berkualitas, kepribadian yang berintegritas, iman yang menyala-nyala mengasihi Tuhan, dan kedewasaan karakter yang terpuji. Kita angkat roti dengan ucapan syukur dalam persekutuan bersama Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu, tanda engkau satu dengan aku. Persekutuan dengan roti ini adalah persekutuan bersama tubuh Kristus. Amin. Mari makanlah. Mengucap syukur. Sungguh saudara spesial dan berharga di mata Tuhan. Allah belum selesai melukis masa depan Anda. Berkarya untuk hal-hal yang lebih indah, yang lebih berkualitas dari hari yang kemarin. Yesus mengangkat cawan mengucap syukur kepada Bapanya dalam perjamuan malam terakhir dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Senantiasa ada kasih karunia Allah. Ada DNA Allah. Di dalam darah ada nyawa Kristus. Ada kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Ya, ada anugerah, ada kepercayaan ilahi, baik itu di tengah keberhasilan maupun di tengah proses ataupun keterpurukan dalam pergumulan saudara. Senantiasa ada power grace untuk saudara. Bukankah persekutuan dengan cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus minumlah. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Renungkan sejenak bahwa ujian-ujian kehidupan bukan kerugian. Ujian kehidupan bukan kegagalan, bukan kehancuran, bukan kutukan. Bukan hasil akhir. Allah memproses yang terbaik supaya karakter ilahi turun atas saudara. DNA karakter Kristus yang ilahi terus terbit atasmu.
iman Kristus menyala-nyala dalam firman Allah atas saudara. Sehingga ada inspirasi, ada imajinasi ilahi, ada kualitas-kualitas relasi dan kinerja yang ilahi yang tidak biasa-biasa. Karena kemampuan Allah ada bersama saudara. Terlebih untuk mempertahankan keberhasilan itu, saudara ada di dalam integritas ilahi. Kami mengucap syukur Tuhan mencintai kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Bahkan nyawamu sendiri diberikan, tidak ada yang sisa. Sorga pun diberikan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat menjadi kesaksian sementara kami masih hidup di bumi, berkarya yang terbaik. Saat kami pulang, kami dapat berkata, terima kasih, sungguh ada jejak-jejak kaki Kristus, ada sejarah tulisan Allah di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Shalom, tetap semangat saudara, sungguh masa depan ada dalam hidup saudara. Amin. Thank you untuk Pastor Michael Sudarmanto untuk sermonnya hari ini yang sangat memberkati kita. Dan untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. So, terima kasih untuk Anda sekalian yang sudah mengikuti ibadah online hari ini dari awal sampai akhir. Dan jika Anda sekalian merasa terberkati, silakan untuk share video ini ke teman-teman atau kerabat Anda agar mereka juga merasa terberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.